lagi dengan saya Sakira Putri Susanto di channel Bisa di episode tutorial and my dari 5 kali suka bersuka dari kaidah mengistilahkan diri pada bahasa asli lewat aplikasi website. Jadi istilah itu merupakan suatu metode untuk meningkatkan menambah tenaga badan. Jadi tidak hanya untuk atau istirahat, tapi mengistilahkan bahasa asli juga belajar bahasa asli juga penting supaya tidak boleh memaksakan diri. Kenapa seperti itu? Jadi kita tahu kita kan sering belajar bahasa asing itu yang seperti yang sangat waktu itu dari sebulan terakhir itu adalah biasanya kan pas yang sama malam. Cuma mulai bulan depan memutuskan untuk pagi dan malam karena kan kalau kuliah itu bisa bekerja dulu. Nah, jadi tanpa disadari juga kok kita baca bahasa asing biasanya tanpa kesana seperti kita suka mengalami masalah kelelahan seperti mengantuk, terus badan pegel-pegel, ataupun pada kaki karena keinginannya untuk bisa. Tapi karena itu kenapa? Karena tuh tanpa henti ya, walaupun sudah diatur waktunya sama kurang lebih 2 jam. Nah, maka dari itu solusi terbaik itu sebelum itu tuh disarankan untuk bersenam. Nah, apa kaidah penting untuk mengistirahatkan bahasa asing? Pertama, jadi kalau bahasa asing itu bakal berikan waktu untuk orang lainnya. Jadi kalau dengan ada istirahat, kita kan suka bingung nih materinya sampai mana. Seperti yang saya lakukan tadi, jadi aku menulis materi itu supaya ingat sampai mana kita belajar untuk pelajaran akan datang. Seperti yang saya lakukan waktu itu sekarang nih. Nah, jadi di akhir itu saja, kalau itu menggunakan carpal tunnel syndrome. Itu merupakan kelainan sindrom yang berkaitan dengan penggunaan komputer atau gadget terlalu lama. Jadi kalau dengan ada istirahat itu, jadi ditandai dengan adanya pegel linu, nyeri punggung, terus ekor kaki, sering mengantuk, mata lelah dan lain sebagainya. Jadi dengan ada istirahat seperti itu bisa membuat tubuh kita tetap fit. Nah, terutama di bagian mata. Kalau kita mengantuk di depan itu pasti kita juga masih lelah. Kan karena ibarat kita lagi belajar di belakang buku kan kita sering mengantuk. Dan itu tuh kan meskipun belajar di buku itu karena pengaruh tenaga oksigen kita keluarkan ya. Namun kalau dikalinya berlebihan akan mengganggu aktivitas belajar. Nah, jadi solusi terbaiknya harus banyak minum air putih dan banyak cuci muka. Jika tidak mempan, segera istirahat. Sama seperti pada bahasa asing juga seperti itu. Jadi dengan adanya tidur, itu pada bahasa asing kita tuh nanti praktek bisa jadi lebih nyaman. Dan lebih bagusnya lagi bisa membuat tubuh kita tetap berenergi seperti biasa. Nah, kemudian dan itu juga mengistilahkan bahasa asing juga membuat menegakkan otot kanan, otot punggung, tangan, dan kaki. Nah, kalau otot punggung itu kan kita selama bersender tuh. Mungkin sender kita sering kali menggunakan sender kursi yang sebenarnya tidak lengkap sampai kepala. Nah, itu secara langsung punggung kita akan merasa cedera ataupun kalau tanpa sandaran pun cepat lelah punggung kita. Maka dari itu juga kalau kita melakukan dengan postur yang betul, tapi jangan terlalu lama, harus melakukan peregangan ya selama berolahraga pagi ataupun disarankan jogging untuk menambah tenaganya. Nah, begitu juga dengan tangan kaki, karena kita kadang seringkali kesulitan menulis nih. Kalau tangan kita merasa kaku dan tegang karena kita mengetik keyboard terlalu lama. Nah, maka atau bisa mengakibatkan sindrom throwing corpus pada bagian tangan. Nah, jadi dengan tidak hanya bersenam tangan, tapi peregangan tangan pun juga diistirahatkan untuk melakukan seperti misalnya melakukan peregangan seperti melipat membotai tangan liat. Itu kan banyak gusto untuk motorik tangan. Ataupun melakukan peregangan tangan tuh atau sebaiknya tidak boleh menggunakan tangan sama sekali, bukan kayak lumpuh sih, tapi mengistirahatkan tangan sejenak supaya tangan tidak mudah sakit. Hal begitu juga dengan kaki, karena kita kalau belajar kan kadang seringkali pakai kaki yang di bawahnya tidak ada dingklik ya. Kenapa penting? Karena dingklik itu bergunanya untuk melegakan kaki, untuk mencegah bungkuk. Nah, jadi itu bisa membantu otot tuh posisi sampai 90 derajat. Jadi kalau kaki kita ini akan merasa capek. Nah, jadi maka dari itu gunakan istirahat karena kaki itu supaya bisa rileks. Lakukan peregangan ini setiap kali habis belajar bahasa asing. Dan yang paling penting sekali yang sebagai segmen terakhir, nah manfaat dari melakukan untuk mengistirahatkan bahasa asing adalah ini untuk membuat waktu kita tuh lebih berhemat untuk bekerja. Jadi kalau bekerja atau YouTube atau pekerjaannya seperti beribadah, makanan dan sebagainya, itu juga untuk mengirit waktu agar tidak mudah tertinggal informasi ataupun materi yang kita pelajari sekarang untuk kedepannya. Nah, jadi sebagai penutup kesimpulannya, jadi jadikanlah istirahat bahasa asing sebagai sarana untuk menjaga kesehatan dan juga membantu menyerap semua pengetahuan sih, membantu melepaskan dopamin yang dari luar untuk mengakibatkan melatonin yang membuat tubuh kita tuh menjadi lebih nyaman ketika akan tidur. Oke, untuk kali ini juga bisa bermanfaat dan kalau seperti biasa tuh follow sama aku kalau seperti aku di sini untuk tahu bagaimana dapatkan aku dan ceritakan pengalaman kalian, bagaimana situasi dari kalian untuk mengistirahatkan diri dari bahasa asing lewat aplikasi dan website.